7. Obligasi dan valuasinya. Obligasi atau bond merupakan suatu kontrak jangka panjang di masa pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Obligasi dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu obligasi pemerintah, yang kedua yaitu obligasi perusahaan, yang ketiga yaitu obligasi pemerintah daerah, dan yang keempat yaitu obligasi luar negeri. Obligasi pemerintah disebut dengan obligasi negara atau diterbitkan oleh pemerintah federal. Kemudian obligasi perusahaan merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian obligasi pemerintah daerah diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal. Kemudian yang terakhir itu obligasi luar negeri, merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah luar negeri atau perusahaan luar negeri. Nilai pari atau par value merupakan nilai pari obligasi yang dinyatakan untuk tujuan ilustrasi. Tingkat bunga kupon, obligasi alienated products mengharuskan perusahaan membayar bunga dalam jumlah tetap setiap tahunnya. Kemudian tanggal jatuh tempo. Obligasi umumnya memiliki tanggal jatuh tempo atau maturity date yang telah ditentukan, di mana nilai pari harus dilunasi. Ketentuan penebusan. Sebagian besar obligasi perusahaan dan pemerintah daerah tetapi bukan obligasi pemerintah memiliki suatu ketentuan penebusan call provision yang memberikan hak pada emiten untuk membeli kembali obligasi sebagai penebusan. Dana pelunasan. Beberapa obligasi juga menyertakan ketentuan dana pelunasan sinking fund provision yang memfasilitasi pelunasan emisi obligasi secara teratur. Umumnya emiten dapat memenuhi persyaratan dana pelunasan dengan melakukan salah satu dari dua cara. Perusahaan dapat membeli kembali untuk menebus pada nilai parinya obligasi dalam persentase tertentu setiap tahunnya. 2. Alternatifnya, perusahaan dapat membeli obligasi yang diminta di pasar terbuka. Fitur lain, obligasi yang dapat dikonversi convertible bond adalah obligasi yang dapat diukur dengan lembar saham biasa pada suatu harga tetap berdasarkan opsi pemegang obligasi. 2. Valuasi obligasi, nilai dari suatu aset keuangan, saham, obligasi, sewa guna usaha, atau bahkan aset fisik seperti gedung, apartemen, atau mesin. Inilah nilai sekarang dan arus kas yang diharapkan akan dihasilkan oleh aset tersebut. Arus kas untuk obligasi standar dengan kupon seperti obligasi alienated terdiri atas pembayaran bunga sepanjang usia 15 tahun obligasi ditambah jumlah pinjaman, biasanya nilai pari ketika obligasi tersebut jatuh tempo. Yang ketiga yaitu imbal hasil obligasi, imbal hasil saat jatuh tempo, imbal hasil penebusan, imbal hasil saat ini. 4. Perubahan nilai obligasi dari waktu ke waktu. Ketika kupon obligasi diterbitkan biasanya ditentukan pada waktu tingkat yang mengakibatkan harga pasar obligasi sama dengan nilai obligasinya. Obligasi yang baru diterbitkan dikenal dengan sebutan emisi baru atau new issue. Setelah diterbitkan obligasi itu disebut obligasi beredar atau disebut juga emisi lama atau seasonal issue. Obligasi yang baru diterbitkan umumnya dijual pada harga yang sangat mendekati nilai parinya, sementara harga obligasi beredar sangat bervariasi dibandingkan dengan nilai parinya. 5. Obligasi dengan kupon setengah tahunan. Meskipun beberapa obligasi membayarnya bunga secara tahunan, sebagian besar mayoritas obligasi pada kenyataannya melakukan pembayaran secara setengah tahunan. Untuk mengevaluasi obligasi setengah tahunan yaitu harus mengubah model valuasi persamaan 7/1 menjadi membagi pembayaran bunga kupon tahunan dengan 2 untuk mendapatkan jumlah dolar bunga yang dibayarkan setiap 6 bulan, mengalihkan jumlah tahun sampai jatuh tempo N dengan 2 untuk menentukan jumlah periode setengah tahunan, membagi tingkat bunga nominal yang dinyatakan dengan 2 untuk menentukan tingkat bunga berkala setengah tahunan. 6. Menilai tingkat risiko obligasi. Risiko tingkat bunga akan terus berfluktuasi dari waktu ke waktu dan kenaikan tingkat bunga akan mengarah pada penurunan nilai obligasi beredar.